Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum melihat video ini lebih lanjut, sebagai upaya memataskan diri dan juga pembuktian terhadap diri sendiri, bahwa kita juga bisa mengkritisi isu-isu terkait pandemi ini. Wadaw. Saudara, bukan perkara mudah bagi tim medis yang saat ini Semua ini berawal dari munculnya virus corona. Kemudian virus corona menjadi sebuah pandemi. Bisa diartikan bahwa penularan itu semakin merakyat, korban semakin banyak, dan tenaga medis dan juga korban tersebut tak sebanding jumlahnya. Baik, kita akan fokus pada tenaga medis. Tenaga medis kelelahan itu pasti. Biasanya kalau orang kelelahan itu membutuhkan cairan. Di lain sisi, tenaga medis diharuskan untuk memakai hazmat, tentunya agar tidak terkontaminasi. Tetapi hazmat tersebut juga memiliki berbagai macam kendala. Yang salah satunya adalah tenaga medis sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk hanya sekedar minum. Baik, kita akan kembali pada logika sebelumnya. Tenaga medis kelelahan, butuh cairan, tetapi tidak dapat. Bagi seseorang yang tidak minum dalam jangka waktu panjang, ia akan rentan terkena dehidrasi. Apabila dehidrasi itu terus melambung tinggi, maka ia akan tak sadarkan diri. Dan akibatnya, ia sebagai tenaga medis tidak dapat mengobati, rekannya pun harus kerja 2 kali. Seorang perawat gigi sebuah puskesmas di Salatiga, Trihartono, diketahui sempat pingsan karena mengalami dehidrasi yang turut bertanggung jawab menahan penyebaran virus corona di kota tersebut didapati meninggal dunia oleh rekan-rekannya di ruang kerjanya lantaran diduga kelelahan. Dan menimbulkan pertanyaan seperti ini. Kak, bagaimana mereka tetap dapat minum walaupun tetap memakai hazmat? 2,000 years later. Maka didapatlah rumus penyelesaian, yaitu penggabungan dari berbagai macam sistem dari produk yang sudah ada saat ini. Untuk perhitungannya seperti ini. Apabila kita menggabungkan produk water bladder ditambah dengan alat bantu dengar ditambah dengan sistem mikrofon telinga, maka didapatlah sebuah produk yang bernama iBadge. Wadaw. Produk iBadge atau Intelligent Badge with Combine adalah alat sederhana sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para garda terdepan saat ini, di mana dalam pemakaian hazmat terkandung berbagai macam kendala yang dapat merugi. Salah satunya dapat menimbulkan dehidrasi. Maka iBadge hadir sebagai solusi permasalahan masa kini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, produk water bladder. Produk water bladder adalah produk yang biasanya digunakan bagi para pecinta olahraga sepeda, di mana produk ini digunakan untuk minum dan juga melepas dahaga. Oke, mari kita ambil desain bagian botol, selang, dan juga alat sedotnya. Kemudian yang kedua, alat bantu dengar. Seperti yang kita ketahui bahwa alat bantu dengar digunakan untuk orang yang mengalami gangguan pendengaran. Oke, mari kita ambil desain bentuknya yang berbentuk seperti tersebut. Kemudian yang ketiga, mic telinga. Mic telinga yang biasanya digunakan oleh reporter atau artis agar suaranya mereka terlihat jelas. Kita ambil desainnya bagian jalur dari telinga ke mulut saja. Oke, kita ambil desain tersebut. Apabila kita gabung ketiga produk tersebut akan terbentuk seperti ini. Kemudian kita akan modifikasi dan lihat spesifikasinya. Yang pertama kita lihat wadah selang. Wadah selang mengusung dari konsep alat bantu dengar, di mana kita modifikasi dengan model flip, yang nantinya dalam penggunaannya selang akan dimasukkan pada flip bagian tengah wadah tersebut. Kemudian kita akan melihat bagian selang minum. Dalam selang minum ini merupakan perpaduan antara dua produk, yaitu satu produk water bladder dan juga kedua adalah mikrofon telinga.
Produk water bladernya terdapat pada selang tersebut dan juga mikrofon telinga terdapat pada kabel yang melilit pada selang di bagian arah jalur mulut. Kenapa di bagian tersebut? Karena agar pengguna dapat dengan mudah mengatur selang tersebut sesuai dengan arah jalur mulutnya, tentunya untuk memudahkan dalam meminum air. Di bagian ujungnya terdapat alat sedot. Alat sedot tersebut mengusung dari konsepan water bladder itu sendiri, di mana terdapat tutup dan juga alat sedotnya. Kemudian terdapat tutup botol yang tergabung dengan selang minum. Sebut saja tutup botol pertama, di mana tutup botol ini digunakan ketika memakai hazmat. Yang kita beralih pada botol plastik. Botol plastik merupakan konsep dari produk water bladder itu sendiri juga. Dirancang 600 ml dan tidak hanya sekali pakai, tapi juga dapat digunakan dalam bentuknya. Fungsi dari botol plastik itu sendiri adalah sebagai wadah minuman. Selain terdapat tutup botol yang bergabung dengan selang, terdapat juga tutup botol 2, di mana tutup botol ini digunakan ketika setelah selesai memakai hazmat. Botol ini berdiri sendiri, tidak bergabung dengan selang atau apapun. Jadi seperti tutup botol pada biasanya. Apabila tutup botol ini hilang, maka dapat diganti dengan tutup botol 600 ml biasa. Kemudian modifikasi selanjutnya adalah pada tas kain. Tas kain ini digunakan untuk menopang eye badge agar tetap terjaga dalam tubuh seseorang saat mereka memakai hazmat. Dilengkapi dengan klip pengait pada bagian ujungnya yang akan mengaitkan antara tas dan juga badan kita. Kemudian tas kain tersebut memiliki 2 kantong. Kantong yang pertama adalah kantong untuk botol dan yang kedua kantong untuk perlengkapan. Perlengkapannya meliputi wadah selang dan juga alat jalurnya yang digunakan ketika setelah selesai memakai hazmat. Kemudian kita akan membahas cara pemakaian. Yang pertama, isi botol dengan minuman, contohnya jus, air putih, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, rakit selang, botol, dan alat jalur. Contohnya rakit selang dengan wadah selang. Kemudian yang ketiga, masukkan botol pada tas kain. Dan kemudian yang keempat, sesuaikan pada badan dan juga mulut. Di mana sesuaikan tas pada badan kita dan juga kabel sesuai dengan arah jalur mulut kita. Dalam penggunaan tasnya dapat bervarian, dapat digunakan pada punggung atau sebaliknya. Kemudian yang kelima, lapisi perlengkapan tersebut dengan hazmat. Setelah selesai semua, apabila haus, tinggal sedot pada alat sedot. Kemudian dehidrasi pun dapat teratasi. Setelah selesai dalam penggunaannya, maka masukkan dan rapikan alat-alat tersebut pada tas kain. Kita logika langsung dan mencari dengan rumus penyelesaian, maka didapat nilai akhir bahwa eye badge adalah alat rekomendasi pemecah solusi. Di mana eye badge adalah alat sederhana yang cukup mudah dalam pemakaiannya dan dalam kasusnya belum ditemukan solusinya. Maka eye badge ini hadir sebagai kontribusi permasalahan masa kini. Terangkum dalam pernyataan dan menjawab sebuah pertanyaan bahwa saya, dia, kita, dan Indonesia pasti bisa melaluinya. Sedikit quotes hari ini, bagaimana kita bisa melewati pandemi ini apabila masih saling beradu kepentingan pribadi? Sudah saatnya kita bangkit dengan saling bersinergi dan berinovasi. Sekian dari kami.